Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Giri Muhammad Farmawan. Saya asal sekolah saya dari SMA 6 Bandung. Di sini saya sebagai tim pro atau tim pemerintah dan sebagai pembicara pertama juga. Di sini saya akan memulai debatnya sekarang. Akhir-akhir ini banyak sekali siswa dan siswi yang baru saja menyelesaikan atau bisa disebut juga lulus dari SMA. Dan banyaknya dari mereka yang langsung melanjutkan ke pendidikan mereka dan sedang mencari ke tingkat yang selanjutnya. Pendidikan lanjutan sehabis SMA tersebut bisa disebut dengan kuliah ataupun perguruan tinggi. Pendidikan lanjutan ini tidak hanya terdapat di dalam negeri saja, tetapi banyak yang terdapat di luar negeri. Oleh sebab itu, tidak sedikitnya juga para siswa dan siswi dari Indonesia yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya dan mengejar mimpinya untuk berkuliah di perguruan tinggi asing atau di luar Indonesia. Daripada kita harus keluar negeri dan menghabiskan biaya yang cukup besar, bisa kita bayangkan apabila terdapat kampus atau university atau perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri tetapi terdapat di negara kita. Kita jadi bisa menghemat dan tidak perlu untuk menghabiskan biaya yang cukup besar, bukan? Seperti mosi debat kita pada kali ini, yaitu dibukanya perguruan tinggi asing di Indonesia sebagai upaya meningkatkan investasi asing. Bisa dibayangkan, bukan? Yang mendapat keuntungannya bukan hanya mahasiswa tetapi pemerintah juga. Bahkan pernyataan tersebut bukan hanya sekedar wacana saja loh. Menurut CNN Indonesia, Monash, universitas yang berasal dari Australia akan dibuka secara umum pada tanggal 4 Oktober dan masih terdapat sekitar 30 perguruan tinggi asing lainnya yang mengantri ke Indonesia menurut med.com. Tetapi sebelum masuk ke argumen yang saya akan paparkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan investasi asing dan perguruan tinggi asing itu sendiri agar kita dapat memahami terlebih dahulu konteks yang akan saya bicarakan pada debat kali ini. Oke, yang pertama itu ada investasi. Ada investasi. Investasi adalah penanaman suatu modal oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk tujuan memperoleh keuntungan menurut KBBI. Investasi asing. Investasi asing adalah investasi yang dilakukan oleh orang asing di negara kita dengan tujuan untuk memberikan beberapa manfaat di masa depan. Masa depan di sini bisa ditanda kutip sebagai jangka panjang atau bisa kita rasakan manfaatnya beberapa tahun ke depan, bukan untuk dirasakan pada saat sekarang gitu. Dan perguruan tinggi asing. Perguruan tinggi asing, adalah salah satu hasil dari suatu kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan membangun suatu tempat pendidikan lanjutan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan mengajarkan atau pengajaran dengan cara ilmiah. Itu. Sesuai dengan definisi-definisi yang telah saya jabarkan tadi, setidaknya kita telah mengerti terlebih dahulu maksud dari kata-kata tersebut. Mengenai mosi yang telah Dewan Juri terhormat paparkan, saya dan tim saya sangat setuju dan mendukung sekali terhadap pernyataan tersebut. Alasan mengapa kami dapat setuju dengan mosi tersebut ialah seperti apa yang disebutkan dalam mosi tersebut, bahwa dapat meningkatkan investasi asing yang dimana hal tersebut juga bisa meningkatkan devisa negara gitu. Dan dalam kata lain itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan negara itu atau negara kita sendiri. Dan yang pastinya negara kita pun akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dari sebelumnya karena adanya negara asing atau ilmu dari negara asing yang datang ke negara kita itu. Dan lagi pula investasi asing itu atau meningkatkan investasi itu asing itu bukan sesuatu hal yang negatif kan. Jadi sangat amat membantulah untuk sektor perekonomian dan pendidikan juga. Jadi kesimpulannya bahwa perguruan tinggi asing di Indonesia
itu akan berdampak sangat besar sekali bagi pendidikan dengan munculnya tadi yang saya sudah bilang, dengan munculnya ilmu-ilmu baru ataupun dalam perekonomian negara tercinta kita ini. Cukup sekian dari cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh pembicara kedua dari tim saya. Cukup sekian dan terima kasih.